Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Maka, Jenderal, terima kasih. Saya betul-betul terharu dan bahkan sangatlah sedih. Sedih sekali. Bangsa kita sudah di ujung kehancuran. Tetapi anak-anak bangsa semua hanya menjadi manusia-manusia yang dikuasai oleh egonya dengan hawa nafsu, hanya ingin berkuasa. Tetapi mekanisme dalam pengendalian atau penataan bangsanya dikendalikan oleh asing. Apa yang disampaikan oleh Prof. Richard tadi itu adalah fakta konspirasi. Yang membuat teori konspirasi ya mereka yang melaksanakan konspirasi itu sendiri. Makanya kenapa semuanya by design, sehingga kita yang melewati sekolah terbutakan oleh konsep mereka. Karena teori-teori kita pelajari di sekolah sama sekali tidak mampu mengantisipasi dasolen atau permainan konsep by design. Buat masalah, ciptakan reaksi, beri solusi. Hanya itu kok permainannya. Baik, apa yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Siti Fadila, oleh Dr. Gun, oleh Ibu dari Serikat Buruh, bentuk keprihatinan kami terhadap keadaan bangsa kita yang sedang diobok-obok oleh agenda globalis. Dan ini adalah bagian daripada program mereka menuju percepatan terjadinya digitalisasi. Ini ada kaitannya. Tadi Prof. Richard sudah berbicara tentang internet protokol transmission, bicara juga tentang smart city. Ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law juga, yang nantinya dampak dari nyamuk ini sudah jelas, solusinya sudah disiapkan, yaitu vaksin lagi Japanese encephalitis. Itu yang mau dilakukan, dan ini sudah bukan cuma di Bali, di Kalimantan pun saya punya suratnya, sudah dilaksanakan menjadi program BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Artinya ini semua merupakan program dan ada anggarannya. Jadi perhatikan, setiap mereka membuat program pasti karena ada anggaran. Kalau nggak ada anggaran, nggak ada orang berani berjibaku dan bahkan untuk mengorbankan nyawa. Saya ingatkan kembali, berkali-kali saya sampaikan bahwa mereka itu menjalankan 3 program pokok. Yang pertama, money, power, control population. Dan saat ini seluruh dunia sedang dimainkan program terakhir, yaitu program kontrol populasi. Penyebaran nyamuk adalah bagian daripada depopulasi, sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Richard itu benar adanya. Ini akan dikendalikan nanti manakala 5G sudah berjalan secara menyeluruh. Kita akan dikejar-kejar oleh nyamuk ini. Saya menyebutnya ini nyamuk bionik, karena dia akan terhubung dengan teknologi. Saya jujur, saya juga siap seperti Prof. Richard untuk berhadapan dengan siapapun di bangsa ini, untuk berdiskusi. Jangan kami dibodoh-bodohin. Kami tidak bodoh. Bukan berarti kami tidak punya ijazah lalu kami dianggap bodoh. Kami intelektual sejati tanpa ada motivasi uang di belakang itu. Saya siap juga berdiskusi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Saya siap, ya, karena saya tahu masalah kesehatan ini adalah ketahanan nasional yang paling akhir. Ini pamungkas dari semua ketahanan nasional. Kenapa dalam kontrol populasi isu kesehatan begitu marak dimainkan? Karena mereka ingin mengintervensi tubuh manusia tanpa isu kesehatan, tanpa desain yang mereka sedang lakukan. Mereka tidak berhak memaksa tubuh kita. Jadi isu kesehatan ini adalah pilar terakhir
yang mereka akan mainkan senjata terakhir untuk mengintervensi tubuh kita yang adalah milik Tuhan, bukan milik negara. Karena di dalam tubuh ini ada jiwa, itu yang mereka mau sasar, supaya jiwa-jiwa ini ketakutan dan tunduk dan mengikuti sistemnya setan. Kita boleh bertaruh itu. Saya boleh bertaruh untuk itu. Ini adalah sistem kapitalis, tapi itu adalah sistemnya iblis. Karena mereka selalu menggunakan data angka, dan angka itu mereka yang tulis-tulis sendiri, kemudian korban-korban yang mereka siapkan sendiri. Orang tenang-tenang kok, dibikin repot dengan segala macam cara. Di mana-mana orang mau cari duit, bikin masalah dulu. Sudah kehidupan intelek, tapi caranya premanis, ya kan? Tapi menggunakan jubah jabatan, ya. Ingat, setiap pesta akan berakhir, dan keluarga Bapak itu akan dimakan oleh peraturan atau permainan itu sendiri. Jadi ini ada hubungannya dengan digitalisasi, juga ada hubungannya dengan pemasangan chip. Jadi nanti seluruh tubuh kita akan dikendalikan oleh sistem digital, dan nyamuk ini akan dikontrol oleh gelombang untuk menggerakkannya dan mengejar-ngejar kita. Sudah ada kok, sudah ada dia punya animasi, dan sudah ada dia punya penelitian. Mereka dipakai untuk menjadi senjata untuk membunuh kita. Jadi mereka sebarkan dulu. Jadi mereka tenang-tenang aja tidur di New York sana, di Swiss, lihat kita nonton manusia bergelimpangan. Makanya kan mereka suka membuat film itu, Hunter. Jadi seolah-olah manusia dikejar sama dilepas terus untuk dibunuh di suatu tempat. Nah kayak gitu mereka. Jadi kita akan dikejar-kejar karena barang ini kecil, supaya kita tidak bisa melihat dengan mata, dan kita pasti kalah. Jadi saya menghimbau kepada seluruh anak bangsa, siapapun di bangsa ini, kepada Bapak Presiden Jokowi, tolong Pak, hentikan hal-hal ini demi cinta Bapak untuk anak cucu Bapak. Kalau memang kami tidak diperhatikan, anak cucu Bapak tolong diperhatikan. Mereka milik Tuhan. Jadi tolong untuk dihentikan, karena kami sangat sayang dan cinta dengan bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit kembali, tapi tidak dengan mengikuti agenda global. Oleh sebab itu, mari Pak, kita selesaikan hutang dulu. Ini gara-gara kita berhutang, sehingga mereka berhak mengatur kita, sehingga berpolitika nasional itu adalah bagian daripada geopolitik global. Seandainya kita tidak berhutang, maka sebenarnya kita tidak ada hak orang untuk mengatur rumah tangga kita. Biarlah kita yang atur sendiri. Anak-anak bangsa udah tahu kok. Dan kita mulai kembali percaya bahwa kekuatan Tuhan maha dahsyat. Tidak ada satupun kekuatan lain, apalagi hanya peneliti manusia berdosa itu mampu mengatasi kekuatan Tuhan. Mampu mengatasi kekuatan Tuhan, tidak mampu manusia. Dan manusia itu justru manusia berdosa yang diisi oleh roh iblis. Demikian pula dengan alam ini yang ada polusi. Saya berani ikut meneliti bahwa polusi itu sebenarnya tidak ada, karena alam itu mempunyai mekanisme untuk menghentikan, untuk menghisap, membersihkan dirinya sendiri. Jangan diukur-ukur dengan konsep science. Berarti kita membatasi kuasa Tuhan. Makanya kenapa mereka jadikan teknologi apa yang menjadi kekuatan Tuhan, seperti adanya exhaust. Itu mereka belajar dari mekanisme alam, membersihkan alam itu sendiri. Tetapi manusia jahat yang mencoba, karena apa? Karena bagi operator, bagi mereka yang berkhianat hanya butuh duitnya. Tetapi bagi mereka yang punya program, hanya satu, manusia punya iman lemah dan ikut dajjal. Cuman itu kok. Karena pada akhirnya ketakutan demi ketakutan. Perhatikan, konsepnya mereka selalu menakut-nakuti. Yang seharusnya kalau kita menjadi pemimpin bangsa ini, lepaskan rakyat dari ketakutan. Hadapi, jangan menjadi corong untuk menakut-nakuti atau menjadi bagian untuk menakut-nakuti rakyat. Please berhenti. Jadi kami di sini
menolak penyebaran nyamuk bionik, ya, istilah saya itu, yang ada di manapun yang besok rencananya sesuai dengan jadwal mereka akan disebarkan. Saya berharap juga kepada Pak pejabat gubernur yang adalah junior saya di pendidikan, namanya Pak Samade. Saya mengimbau, hentikan dan nyatakan, umumkan supaya harapan Prof. Richard dan masyarakat Bali menjadi hidup tenang kembali. Saya berharap kesempatan siang hari ini, mulai dari Bali, kita selamatkan di Indonesia, dan tidak ada lagi tempat dimanapun juga, termasuk kami di Jakarta, ada lagi yang namanya monkey fox itu. Dan perhatikan baik-baik, mereka senang menggunakan binatang. Ada apa dengan binatang? Jangan sampai binatang ini merepresentatifkan jiwa daripada pemainnya. Karena ini adalah konsep homo homini lupus, manusia menjadi serigala manusia yang lain. Hanya demi apa? Demi uang. Demi uang. Dan kami meminta untuk hentikan semua ini, karena apa yang terjadi pun di beberapa daerah ini melanggar Permenkes nomor 50 seperti yang tadi disampaikan, nomor tahun 2017. Kami sudah punya datanya, pasal 1, pasal 8, dan pasal, saya bacakan di sini ya, pasal 1 ayat 6, 7, pasal 3 ayat 1, pasal 5 ayat 1, 2, pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 10, biar kawan-kawan mencatat supaya nanti bisa dibuka, itu dilanggar. Dan pasal 12 ayat yang kelima, ya, silakan dibaca supaya bisa kita saling koreksi. Jangan sampai semua ini berjalan tanpa melibatkan masyarakat. Dan memang tanpa melibatkan masyarakat, karena kalau masyarakat tahu pastinya nolak. Ya. Jadi keluhan juga dari Ibu Serikat Buruh tadi, bahwa selama masa 3 tahun yang lalu menjadi trauma. Sebenarnya trauma itu juga tidak perlu ada, seandainya kita punya hati yang bersih dan jujur. Ya. Semua itu by design, Bu. Ya. Saya juga bisa buktikan. Jadi saya paham sekali sebelum rekan-rekan tahu agenda-agenda ini terjadi. Saya paham dari 2019. Saya sudah sampaikan clue-cluenya. Hanya banyak orang yang tidak peduli lagi karena sudah dikuasai oleh ego. Semua mau menyelamatkan dirinya masing-masing demi kenyamanan dirinya dan keluarganya doang sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Itulah yang terjadi di bangsa ini. Dan ketika masa COVID, mereka memainkan lagi supaya semakin apatis. Makanya digiring masuk ke rumah. Supaya apa? Alasan supaya kumpul dengan keluarga lebih bagus, tetapi hubungan dengan manusia lain, keluarga lain menjadi terputus. Itu caranya mempretelin kekuatan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika kita dicerai beraikan, maka keruntuhan adalah sesuatu yang pasti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komjen Pol Dr. Andas dan Pengkul SAN. Satu lagi. Satu lagi. Apa yang disampaikan Pak Richard tadi mengenai WHO Pandemi Treaty yang akan berakhir masa sosialisasinya tanggal 1 Desember. Artinya kalau sampai tanggal 1 Desember tidak ada yang memprotes, maka secara otomatis bangsa kita kedaulatan kesehatannya berada di tangan World Health Organization. Sehingga hari ini juga kami semua di sini, termasuk kawan-kawan yang di Bali, Prof. Richard, menolak dengan tegas WHO Pandemi Treaty dan meminta kepada pemerintah untuk mencabut kembali Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dan juga Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, yang semuanya itu adalah agendanya total kontrol. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Merdeka!
Tolak WHO Trinity. Bapak Komjen Pol Dr. Andes Darmo Pemimpin SHM